Selamat datang di channel Jinet, channel pembelajaran matematika, fisika, makro, dan Excel. Hari ini kita belajar hukum Newton. Hukum Newton pertama, bila resultan gaya sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, atau bila benda bergerak dengan kecepatan tertentu, akan bergerak dengan kecepatan konstan dengan arah yang tetap. Nah, ini bisa dirumuskan sigma F sama dengan 0 ya. Hukum Newton kedua, resultan gaya pada arah tertentu yang bekerja pada suatu benda sama dengan massa benda dikali dengan percepatan benda searah resultan gaya. Jadi percepatan bendanya searah resultan gaya ya. Nah, kalau digambarkan dengan atau dirumuskan gini, sigma F sama dengan MA. Hukum Newton ketiga, ini hukum aksi reaksi ya. Jadi bila ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan memberikan reaksi yang sama besar, namun arah berlawanan dengan gaya aksi. Jadi rumusnya seperti ini. F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi minus ini hanya menandakan arahnya yang berlawanan dengan arah F aksi ya. Nah, tanda minus ini. Nah, perlu diketahui, gaya atau F dan A atau percepatan ini adalah besaran vektor. Untuk itu selalu uraikan atau analisa pada arah vektor yang sama. Ini sebagai contoh nih. Jadi banyak contoh ya yang mungkin akan kita bahas, tapi ini contoh pertama dulu. Nih, sebuah bola bermassa M ya, bermassa M dilepas dari posisi P atau posisi puncak ini ya, dari keadaan diam dan melewati bidang miring ini ya, yang panjangnya J sampai ke titik L atau lembah ini ya. Jadi bola ini akan sampai ke sini. Nah, elevasi atau ketinggian bidang miring H. Jadi bidang miring ini ketinggiannya H, elevasinya ya, atau ketinggiannya. Jika koefisien gesek di bidang miring mu, ya, koefisien gesek ini ada dua ya. Tapi kita bahas mu aja dulu, karena ada koefisien gesek statis dan ada koefisien gesek kinatis ya. Dan gravitasi G, maka tentukan kecepatan atau V di lembah. Jadi kita menentukan kecepatan di sini nih. Terkadang kenapa nih saya bikin Y dan Y? Terkadang soal itu yang diberitahu tinggi ini dan tinggi ini dan jarak ini. Nah, sebenarnya kita akan perlu menganalisa hanya di sini sebenarnya. Ya. Oke, jadi misalnya dikasih tahu nanti tinggi ini dan tinggi ini, berarti ini bisa adik-adik dapatkan ya. Oke. Ini dalam analisa tadi, anggaplah untuk memudahkan menganalisa kita anggap bolanya di sini dulu ya. Nah, adik perhatikan di sini. Ya. Jarak bidang miring ini bagian datarnya I dan ketinggian H dan bidang miringnya sendiri J. Ya, kalau dari Pitagoras ya, J sama dengan H kuadrat tambah I kuadrat diakarkan. Nah, perlu diketahui, di sini ada sudut beta dan di sini ada sudut alfa. Ya. Nah, terkadang diketahui dua ini diketahui atau bahkan tiga-tiganya, tapi terkadang diketahui hanya sudut ini dan salah satu IHJ. Ya. Yang penting minimal dua diketahui, baik IHJ salah satu duanya atau salah satu dari IHJ dengan sudut beta atau alfa. Namun tidak bisa alfa dan beta ya. Kalau alfa dan beta diketahui, kita belum bisa mendapatkan jarak ini atau ketinggian ini. Baik, dalam analisa ini, adik-adik perhatikan ya pelan-pelannya. Saya akan memberi dari dasar-dasarnya nih ya. Nah, kalau dasar-dasarnya nggak ada dipahamin, akan sangat sulit nanti kalau soalnya agak-agak diputar-putar sedikit gitu ya. Nah, adik nggak akan bisa menghafal rumus ya. Benda ini punya massa ya. Nah, arah gravitasinya ini ya tegak vertikal ya. Dan arah normalnya ini, arah normalnya tegak lurus bidang miring ya. Ya, jadi tegak lurus ini arah normal. Atau bidang geser ya, bidang miring atau bidang geser ya. Atau bidang gerak. Ya. Lalu di sini sudut ini besarnya sama dengan sudut ini ya, sama-sama dengan beta ya. Bisa dibayangkan ya. Nggak mungkin sama dengan sudut yang besar ini kan. Oke. Dan arah bidang luncur ini nih, jadi arah gerak ini nih ya, bidang luncur atau gerak ya. Ya, searah dengan yang ini nih. Lalu FG itu pasti searah gravitasi ya. Ya, gaya FG ini sama dengan MG ya. Oke, ada diperhatikan nih. Lalu FG ini bisa kita uraikan dari arah normal dan arah bidang luncur. Ya. Kalau dari arah bidang luncur, FG sama dengan apa? Ini ya, yang ini FGB ya, arah bidang ya. FG arah bidang gitu ya, kira-kira ini FGB. Itu sama dengan FG ini sinus beta ini. Ya. Oke. Nah, FG sama dengan MG tadi ya. Ini sinus beta ini H per J. Ya. Nah, kalau ini FGB berarti di sini nanti ada seolah nih benda ini kan sebenarnya ada gaya gravitasi ya ke arah bidang luncur sebesar FG ya. Yang besarnya ini FG sinus beta sama dengan H per J kali MG. Ya. Lalu kalau kita uraikan ke arah bidang normal, ini ada FG arah normal, FGN kita sebut nih. Yang besarnya ya FG kosinus beta. Ya. Jadi ini sama dengan
FB ini kosinus beta ya. Oke, kosinus betanya adalah I per J ya. Oke, dengan adanya FG arah normal ini, jadi benda ini menekan bidang adalah sebenarnya ini nih ya. Sehingga akan ada reaksi, gaya reaksi dari bidang ini terhadap benda. Ya, ini nih. Ya, sebenarnya Fn ya. Inilah gaya normal bidang terhadap bendanya. Nah, besarnya sama dengan FGN. Ya. Oke, ini sama dengan ini ya. Nah, dengan adanya gaya normal ini, nah, bila diberitahu koefisien geseknya, maka akan timbul di sini gesekannya. Nah, gesekan itu kalau arah geraknya ke sana, berarti gesekannya ke sini. Kalau arah geraknya ke sana, maka gesekannya timbul ke sebelah sini. Ya. Jadi gaya gesek itu berlawanan arah gerak ya. Iya, kita anggap di sini arah geraknya nih ya ke bawah, berarti arah geseknya ke atas. Ya. Inilah akan muncul Fs sebenarnya. Nah, di mana Fs ini sangat tergantung dengan koefisien gesek permukaan. Jadi koefisien gesek permukaan itu menunjukkan kekasaran antara permukaan terhadap benda. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi koefisien gesek sendiri ada dua nih ya. Ada dua jenis. Yang pertama koefisien gesek statis. Nah, koefisien gesek statis ini akan terjadi selama bendanya masih diam, ya, atau tidak ada pergerakan antara benda dan bidang, pergerakan relatifnya yang nggak ada. Oke. Nah, kalau bendanya sudah bergerak, maka ada koefisien gesek kinetis atau dinamis ya. Nah, lambangnya di sini mu k, kalau yang statis mu s ya. Biasanya mu k ini lebih kecil dari mu s. Artinya memang lebih susah menggerakkan atau memberi gaya ke benda saat dia masih diam dibanding dengan bergerak ya. Oke. Nah, gaya geseknya ya akibat mu ada dua jenis ya. Gaya gesek akibat mu ini ya, Fs ini ya. Jadi gaya gesek pertama adalah gaya gesek statis. Gaya gesek saat kedua benda masih tidak bergerak satu sama lain ya. Nah, arahnya berlawanan dengan arah resultan gaya Fr ya. Pada bidang geser ini Fr ini gaya resultan ya pada bidang gesernya ya. Jadi nilainya Fs ini ya antara 0 sampai dengan Fn kali mu s. Perhatikan kita masih membahas tentang statis ya, arti bendanya masih diam nih. Ya, inilah besaran dari ini. Fs maksimumnya adalah Fn kali mu s ya. Jadi Fn ini, normal ini, kali koefisien geseknya. Benda akan diam selama belum maksimum. Jadi selama belum tercapai ini, bendanya akan diam. Ya. Kalau dalam contoh ini, Fr sama Fgb ya. Oke. Syaratnya tadi Fr ya lebih kecil atau sama dengan Fn kali mu s ya. Nih, masih diam nih. Jadi kalau diam dia Fr-nya resultannya harus lebih kecil atau sama dengan mu n kali ms ya. Yang gaya normal kali koefisien geseknya. Itu masih diam. Begitu Fr-nya nanti lebih besar dari ini, dia sudah bergerak. Nah, ini masih diam nih, kondisi diam. Bila Fr-nya menjadi lebih besar dari ini, nah, ini sudah nggak kita pakai. Karena ini akan berganti dengan mu k ya. Jadi, nah, namun sebelumnya saya coba mengajak adik-adik ini membayangkan seperti ini apa Fr itu ya tadi ya, resultan itu. Misalkan ada suatu benda ini bidang datar nih ya, ada suatu benda. Diberi gaya F2 ke arah benda nih, secara bidang ya, secara bidang, lalu F1. Kelihatan sini ya, F2-nya lebih besar dari F1. Ya. Jadi di sini nanti arah normalnya ini tegak lurus nih. Ya. Ini bidangnya bidang datar ya. Lalu arah bidang gesernya ini, arah bidang gesernya. Ya. Horizontal, ini vertikal ya. Nah, di sini nanti bisa kita perhatikan nih. Ya, adik-adik ya. Karena ini lebih besar dari ini nih, resultannya ini nih. Ya. Kan lebih besar ini daripada ini, sehingga resultannya ke sini nih, kecil kan ya. Menjadi lebih kecil lah gitu. Nah, bisa adik-adik bayangkan kalau ada benda, maka ada gaya tarik bumi ya, gaya gravitasi. Ya. Lalu ada gaya normal. Gaya normal ini sama dengan Fg ya. Sini nih. Karena kenapa? Nah, ini perlu kita lihat nih. Kalau gambar yang tadi kalau ada bidang miring, cuma di sini kemiringannya sudut betanya 0 ya. Atau sangat kecil lah gitu ya. Sehingga nih kalau kita lihat nih Fg ini sama dengan Fgn. Ya, atau Fgn sama dengan Fg. Ya, karena alfanya atau betanya 0. Ya, Fgn itu kan Fg kosinus beta. Kalau kosinus 0 kan 1 ya. Sehingga Fn sama dengan Fgn sama dengan Fg. Ya, kira-kira gitu deh ya. Lalu di sini ada arah Fs ya atau Fk. Jadi kalau dia diam masih Fs, kalau dia bergerak Fk ya. Di sini ada arah Fgb. Fgb ini ya. Fgb ini akan sama dengan 0. Ya.
Sehingga yang ada hanya gaya dari luar ini dengan resultan gayanya nih ya. Nah, di sini FGB sama dengan 0, FGN sama dengan FG, ya ini ya, sama dengan FG. Nah, FN-nya sama dengan FGN sama dengan FG juga kan. Nah, lalu di sini muncullah FS. Kalau gaya resultannya ke sana, gaya geseknya ke berlawanan. Ya, ya. Besar Fs ini sama dengan FRB bila F ini masih lebih kecil dari gaya normal kali koefisien geseknya. Ya. Nah, kalau misalnya FRB ini makin besar, sampai melebihi ini, maka bendanya mulai bergerak. Jadi selama ini masih diam nih ya. Selama masih belum sama lebih kecil dari sini ya. Jadi FRB berapa? Begitulah Fs. Terus kalau ditambah FRB, nah, Fs-nya juga naik. Sampai sama dengan ini, nah dia mulai akan bergerak. Lebih besar sedikit langsung bergerak. Jadi begitu bergerak, Fs tidak sama lagi dengan FRB kalau sudah bergerak. Nah, ini rumus ini hanya berlaku ketika dia masih diam. Ya. Contoh nih, bila Fg 500 Newton, mu 0,1, maka ya gaya gesek maksimumnya mu S kali Fn ini sama dengan 50 Newton. Ya. Bila FRB, jadi kalau gaya ini kecil atau bahkan 0 nih, misalkan bisa aja nggak ada gerakan dari gaya dari luar nih. Ya. Tapi di sini saya misalkanlah 10 Newton. Ya. 10 Newton itu kan lebih kecil dari 50 Newton kan. Nah, sebelum dia 50 Newton, ya, bendanya masih diam. Artinya, sebelum 50 Newton, Fs ini masih sama dengan FRB. Ya, sebelum 50 Newton. Sampai di 50 Newton, masih sama dengan gaya ini, Fs-nya. Begitu lewat, baru beda ya. Maka Fs sama dengan RB sama dengan 10 Newton ya. Ini angka ini, sampai batas ini nanti dia ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi benda akan diam selama Fs belum mencapai Fs maksimumnya. Oke, nah kita kembali ke arah contoh soal. Jadi kita tadi sudah sampai di sini ya. Sekarang, nah ini statis ya. Begitu dia sudah melewati Fs maksimum, nah dia mulai masuk kinetis atau dinamis. Ya, bila Fr lebih besar dari Fn kali mu S, maka dia berubah menjadi Fk, di mana Fk sama dengan Fn kali mu K. Jadi dalam hal ini nanti harga ini ya segini nih, nggak ada berubah-berubah lagi ya. Jadi tidak, ini sama gitu, bukan maksimum atau punya rentang dari 0 sampai gini, tidak. Jadi betul-betul segini nih ya, Fk sama dengan Fn kali mu K. Ya. Oke. Jadi kalau di sini sudah bergerak, ya yang ada Fk, jadi I per J kali Mg kali mu K, di sini mu S ya. Kalau dia masih statis. Oke, sekarang perhatikan ini kita udah dalam kondisi benda bergerak ya. Jadi sekarang perhatikan bidang geser nih, arah bidang geser ya. Jadi kita perhatikan di sini nih, arah ini nih, gaya-gayanya. Ya. Coba kalau kita perhatikan ini, FGB sama, kan lebih kecil dari Fs ya. Kalian ya, FGB. Nah, bila FGB lebih kecil dari Fs, maka benda diam tadi seperti ini ya. Oke. Tapi bila FGB lebih besar dari Fs, ya, maka benda meluncur. Nah, kalau ini lebih besar dari ini, ya. Jadi dia akan meluncur nih. Kalau kondisi sebenarnya masih di sini nih ya. Oke. Nah, jika FGB belum akan meluncur, dan sekarang Fs-nya kita udah berubah kan, karena dia meluncur menjadi Fk ya kita sebut ya, ini ya, jadi Fk. Jadi sekarang kita udah pakai ini ya. Nah, ini bukan Fs lagi tapi Fk ya. Jadi ada gaya ini dan ada gaya ke sana. Maka resultannya adalah FGB kurang Fk ya. Kalau ke sini kita bikin positif berarti ke sana negatif ya. Jadi Fk nih. Oke, inilah resultan gayanya. Ya. Resultan gaya ini pada hukum Newton kedua itu sama dengan M A arah bidang. Jadi A arah bidang nih. Ya. Oke. Percepatan arah bidang ya. Jadi nanti percepatannya ke arah sini nih. Kalau dia positif ya. Oke, kita lanjut. Nah, V2 sama dengan V1 tambah percepatan kali T. Jadi misalnya ada 1 dan 2 nih. Misalnya ini kondisi 1, ini kondisi 2, atau P dan L gitu ya. Nah, jadi rumus-rumus ini rumus-rumus yang dasar ya, yang nanti bisa kita turunkan nanti rumus-rumus ini, tapi kali ini seperti aja dulu. Lalu S12, jadi kalau ada titik 1 dan titik 2, S12 sama dengan V1T kali setengah percepatan arah bidang miring ya. Kita tinjau sekali bidang miring ya, dan munculin ya, AB kali T kuadrat. Lalu V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2AB kali S12. Ya. Lalu di sini ada nih, dari hukum kekekalan energi nih, MAH 1 tambah setengah
MV1 kuadrat sama dengan MAH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Perhatikan deh, di sini saya bikin A warna merah ya. Biasanya adik-adik mungkin akan menanya MGH gitu ya, MGH. Nah, tapi di sini saya akan bilang A ya. Karena G itu gravitasi itu adalah sebenarnya percepatan A ya. Nah, kenapa A nggak saya bikin G gitu ya? Karena ada hal tertentu sebenarnya G nggak bisa dipakai ya. Contoh misalnya kalau jatuh ya, jatuh tapi ada penghalang, misalnya drag atau gaya tahanan dari udara atau air gitu ya. Jadi A-nya harus A baru ya, bukan G ya. Atau kayak bidang luncur ini nih, bidang luncur ini A-nya adalah AB. A-nya adalah AB. Yang ini loh ya. H-nya adalah dari sini ke sini nih. Jadi bukan dari sini ke sini. Kalau kita meninjau bidang luncur nih, hanya ketingginya jangan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini nih. Karena arah bidang nih yang kita bahas, bukan arah gravitasi, arah tegak lurus atau arah vertikal ya, bukan arah bidang ini. Nah, ini rumus ini berlaku juga gitu ya buat di bidang luncur ini. Jadi A ini tadi ya A bidang ya, oke. Kalau kita bahas A vertikal ini ya, ini menjadi G. Kalau tidak lagi gaya-gaya lainnya, tapi dalam hal ini nih seandainya koefisien gesek ada, ini nggak akan berlaku ya. Oke. Tapi kalau kita bikin seperti ini arah bidang, koefisien geseknya ada, ya ini akan tetap berlaku rumus ini. Oke, sampai di sini ya adik ya. Jadi di sini ada 1 dan 2 itu posisi 1 dan posisi 2. Dalam hal ini misalnya ini P dan L. Ya. S1 2 jaraknya dari 1 ke 2, jadi dari P ke L. Dan ini gitu ya berlaku ini ya. Oke. Kita meninjaunya dari sini nih ya. Di sini juga dia berlaku, ini pun berlaku untuk yang ini nih. Kecepatan ini V, lalu H tinggi dari dasar. Dan kalau misalnya kita bidang luncur, berarti dari dasar ini ke sini. Kalau kita vertikal dari sini ke sini. Ya. Baik, saya lanjut deh. Nah, tadi adik-adik harus memahami sebenarnya ini. Ya, bagaimana datangnya. Jadi bukan rumus yang kita hafal. Karena rumusnya, ya kalau kuat menghafal rumus sih, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kan nggak kuat menghafal rumus. Oke. Kita lanjut dari sini ya. Kita untuk mendapatkan nilai-nilai ini. Ya. Jadi, A, percepatan ke arah bidang luncur itu sama dengan FRB per M. Ya. Nah, FRB sendiri adalah ini nih. FGB kurang FK ya. Sehingga FGB-nya, ya di sini di FGB, H per J kali MG ya. H per J kali G. Ya, ini ada M sebenarnya, tapi di sini langsung saya ini nih ya, saya bagi dengan M pembagi ini, jadi H per J kali G kurang FK-nya, ini nih. Ini kan mengandung M juga kan. Jadi IJ kali G kali mu K. Ya. Sekarang perhatikan nih. Bisa dibilang G per J jadi ini nih. Ya. Sekarang H dikurang ya I kali mu K. I-nya ini ya. Oke. Oke. V di posisi L kuadrat sama dengan V posisi P kuadrat. Ini ya. Tambah 2 percepatan di bidang luncur kali jarak dari P ke L. Ya, 1, 2 ya ini, P ke L. Oke. Jadi VL kuadrat sama dengan ini. Kita masukkan harga A ini nih. Ya. Ya. Kali S V ke L itu J ya. Dari sini ke sini. Panjangnya J. Sehingga sama dengan V di P kuadrat tambah 2G. Ini nih ya. Oke. Jadi adik-adik bisa bayangkan nih. Kita meninjau di sini loh ya. Nah, hasilnya akan sama dengan VL kuadrat sama dengan, kalau VP-nya di sini 0, dan koefisien geseknya 0, maka 2GH ya. Sehingga VL-nya akar 2GH. Kalau ini 0 ya, di sini kecepatannya 0 dan koefisien gesek diabaikan. Jadi akar 2GH dia. Hanya ini. Ya. Oke. Padahal kita sudah meninjau ini ya, dari sini kan. Oke. Ya. Nih. Kalau bolanya bermassa 0,1, ya, kecepatan IP 0, J-nya 3. Nah, ya, seperti gambar ini 0,8. Ya. Nah, bila gaya gesek 0, ya, berapa kecepatan di VL? Bila gaya gesek 1, berapa kecepatan di L? Jadi di sini gaya geseknya nih diberitahu nih. Ya, bukan mu ya, bukan koefisien gesek, tapi gaya gesek nih. Oke. Nah, untuk itu kita akan meninjau dari sini sampai ke sini ya. Jadi di titik VL-nya nih ya. Oke. Jadi untuk meninjaunya kita seolah-olah melihat di sini ya, biar gampang memudahkan ini ya, bikin analisa gaya-gayanya. Oke, perhatikan sini deh ya, ini ya benda ini. Nah, arah gravitasinya ini, arah normalnya ini, berarti arah bidang luncurnya ini, dan kalau ini sudutnya, berarti ini sudutnya, ya. Nah, kalau FG-nya ini, ya, oke, sama dengan MG 0,1 kali 9,8 sama dengan 0,98. Berarti FGB-nya ini
sinus beta ya 0,98 kali sinus betanya 0,8 per 3 nih. Nah berarti yang ini FGM-nya berarti kosinus ya, FG kosinus beta ya. Nih, nah, MG-nya 0,98 kali kosinus betanya nih 3 kodrat kurang 0,8 kodrat per 3 ya. Oke. Namun sebenarnya ya ini ada Fn-nya, gaya normalnya sama dengan ini ya. Tapi sebenarnya dia dikasih tahu gaya gesek, jadi kita nggak usah ngitung-ngitung ini sebenarnya ya, karena di sini kasih tahu ya. Fs-nya dikasih tahu ya. Di antara Fs atau Fk loh, karena di sini hanya dikasih tahu mu ya. Oke. Oke, kita lihat nih ya dari sini. Yang pertama, kalau Fs sama dengan 0 ya, artinya mu-nya 0 ya. Oke. Dan yang kedua, kalau Fs sama dengan 1 ya, Newton. Ya, maka gini, jawaban kedua dulu nih ya. Ya, Fs ini nih. Ya, bila gaya gesek 1 Newton, maka Fs ini akan lebih besar dari FGB. Kenapa lebih besar dari FGB? Perhatikan di sini dia. 0,98 dikali 0,8 dibagi 3. Ya. 0,8 bagi 3 aja lebih kecil dari 1. Ya, dikali lebih kecil dari 1. Ya, artinya hasilnya lebih kecil dari 1 ya. Sangat kecil ya. Sehingga ini benda tidak turun ke L ya. Yang kedua. Nah, sekarang sedangkan jawaban 1, gaya geseknya 0. Maka perujukan gaya pada bidang berat FRB sama dengan FGB ya. Ya, sama dengan 0,98 kali 0,8 per 3. Jadi FRB sama dengan MAB ya. Jadi kalau dia sama dengan 0 ke sini, gaya geraknya, gaya geseknya 0, pasti dia bergerak kan, karena sigma FR-nya kan sudah ada sebesar ini ya. Resultannya. Jadi ini ya. FRB sama dengan M kali AB, sehingga bisa dibilang nah, 0, ini kali 0,1 kali percepatan bidang gerak ini ya. Sehingga A bidang gerak ya sama dengan 98 kali 0,8 per 3 ya. Ini ya, perhatikan tidak ya dengan ini ya. Sudah saya kalikan lagi jadi. Oke, jadi percepatan ke sana adalah ini nih. Sehingga V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2 A di bidang gerak atau bidang luncur di percepatan ya kali jarak dari 1 ke 2. Nah di sini VL ya, di sini nanti VL sama dengan ini 0 ya, sesuai dengan ini nih, tambah 2 kali ini percepatan di bidang luncur ini ya, kali jaraknya 3 ya. Jadi kalau kita lihat nih ini, jadi 3,96 dia kecepatan di sini. Nah hasil ini sebenarnya bisa kita cari juga atau kita dapatkan dengan hukum kekekalan energi ya, tapi pada arah bidang luncur. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini ya. Cuma perhatikan di sini saya bikin AB ya, arah bidang luncur. Ini 0, VP-nya 0, HL-nya 0. Jadi kalau di sini kita L-nya 0. Lalu ini ada M dan M ya. Ya. Kita coret. Tinggal A di bidang luncur kali HP. HP itu dari sini ya, bidang luncur ya. Seperti ini nih ke sana. Jadi bukan dari sini ke sini ya, dari sini ke sana ya. Karena kita tinjauannya bidang luncur. Ya. Ini sama dengan setengah VL kuadrat. Jadi VL kuadrat sama dengan akar 2AB kali HP sama dengan akar dari 2 kali 9,8 kali 0,0 kali 0,3 ini ya. AB-nya ini dikali HP dari sini ke sana. Oke. Ya, sama dengan 3,9 sama dengan ini ya. Oke. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih.